sekali lagi saya nggak terima loh ya, maksudnya bukan nggak terima ini, saya nggak, kok ada gitu loh mekanik yang expert, mekanik yang udah jago gitu ya, overhaul engine di tempat, masih khawatir fuel sistemnya kemasukan angin saat servis. Itu aja saya nggak terimanya teman-teman ya. Bener kan? Iya, ya kalau masuk anginnya, kalau dulu gini, kalau dulu sering jadi candaan itu. Takut masuk angin pak, nah, kalau masuk angin tinggal kerokin, tinggal beli antangin, susah amat gitu ya. Gitu. Selanjutnya pertanyaan ini dari R ya. Sama aja bang, freelance yang lainnya tiap pergantian seperti itu pasti diisi karena menghindari masuk angin. Jadi ini udah bawa-bawa freelance ya. Nah, tapi saya tidak dapat data lagi. Ini unit apa? Mereka melakukan ini unit apa? Kalau seperti informasi tadi di generasi strip 7, strip 6, strip 5, ya memang boleh dilakukan teman-teman. Ada di shop manualnya perintahnya dengan catatan menggunakan solar yang bersih. Tapi di generasi strip 8 dan strip 10 itu catatan di shop OMM-nya, sorry ya bukan shop manual, di OMM-nya sudah diperbaharui bahwa itu tidak diperbolehkan diisi itu teman-teman. Cuma dari komentar ini, dari dua komentar ini saya melihat adanya kesan gitu ya yang saya tangkap, nggak tahu nanti maksudnya apa gitu, cuma yang saya tangkap ada kekhawatiran berlebih kalau kita tidak isi ini solar, filter dengan solar nanti masuk angin katanya. Kayak gimana ya? Kayak masuk angin itu kayak hal yang menakutkan gitu. Padahal sejatinya gini teman-teman, perhatikan ya. Kita di alat berat, apapun mereknya lah, mau Komatsu, mau Tadano, mau Bomak, mau Detrek, mau Scania, ataupun mau modelnya apa, mau eskavator, mau bulldozer ya, mau wheel loader, mau grader, mau dump truck, semuanya kan menggunakan engine yang tipenya diesel kan, engine diesel. Jadi maksudnya masuk angin itu bukan hal yang menakutkan gitu, bahkan ini sudah umum. Mekanik-mekanik dalam mengatasi problem masuk angin, apalagi pada saat servis gampang banget ya. Udah bleedingnya mudah teman-teman ya. Nanti saya jelaskan lah. Cuma kalau misalkan di generasi yang pakai elektrik ya, nih tonton aja video ini ya. Ada dua penggantian main filter sama penggantian free filter ya, yang warna putih sama yang hitam ini nih di sini. Oke? Nah itu tuh 4 tahun yang lalu itu saya bikin ya. Silahkan teman tonton lah video itu di YouTube saya. Judulnya ini jelas kan ya teman-teman. Oke. Nah di OMM-nya dikatakan di sini mah, when the engine runs out of fuel, use the same procedure to operate the pit pump and bleed the air. Jadi kalau kondisi ya di mana engine itu solar itu keluar dari engine, maksudnya keluar dari sistemnya dikeluarkan, ya kita harus melakukan prosedur feed pump and bleed the air atau bleeding udara, ada nanti prosedurnya dan itu mudah. Ya nanti kalau untuk generasi yang masih feed pump ya tidak menggunakan elektrik apa namanya, tidak menggunakan elektrik priming pump, nanti saya akan cobalah. Kenapa saya nggak bikin itu? Karena saya anggap semua udah paham gitu ya, semua udah tahu gitu caranya. Cuma ini ada orang yang kok khawatir banget gitu loh. Filter nanti kalau nggak masuk angin nih Pak. Terus kalau masuk angin gimana Pak? Ya nanti gini mau nggak bisa hidup lah. Kan ada prosedur namanya bleeding air atau proses kita mengeluarkan udara di dalam fuel system dan itu gampang banget teman-teman ya. Jadinya jadi gimana ya? Aku juga mau menjelaskan jadinya jadi nggak enak juga ya. Jadi gini maksudnya, tapi mohon maaf ya, mungkin kalau 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 apa yang saya sampaikan kurang berkenan lah. Mekanik grade berapa sih gitu ya? Mekanik level berapa sih? Mekanik pengalaman berapa tahun sih yang masih takut di fuel system masuk angin itu berapa gitu ya? Ya, mohon maaf ya teman-teman. Jadi maksud saya gini, kalau pernyataan itu mungkin ketika saya tanya datangnya dari mekanik yang baru sehari atau 2 hari, saya terima. Oke, Pak, kalau misalkan Bapak takut, ini caranya seperti gini, cara bleedingnya. Bukan hanya pada saat saja kita ganti filter, Pak. Nanti pada saat Bapak ganti hose, selangnya, pada saat Bapak ganti supply pump, atau pada saat Bapak nanti harus flushing tangki ya, bersihin tangki hidrolik, sorry, bersihin tangki solar, cuci gitu kan, baru kita ada bleedingnya seperti gini, Pak. Nanti saya jelaskan. Mudah kok, Pak. Caranya sama. Atau misalkan insiden, tangkinya bawahnya kena material kayu atau batu gitu. Terus kan keluar tuh, di repair lah, dilas segala macem. Ya itu harus solar kan keluar ya. Jangan takut Pak, mudah bleedingnya gitu. Jadi saya ajarin. Tapi kalau pernyataan ini datang dari, ya mohon maaf ya, di sini dikatakan kan mekanik yang udah expert gitu, udah ahli. Overhaul pompa aja mereka sudah paham, sudah ngerti gitu. Kok masih khawatir fuel sistemnya masuk angin tuh gimana gitu ya? Gimana?
Kalau yang menyatakan itu mekaniknya udah ahli, udah expert, udah tahu ya, pengalamannya banyak, saya cuma ketawa aja gitu. Iyalah katanya, kalau nggak ini nggak cair katanya. Kembali lagi kalau teman-teman mau isi atau tidak, bagi saya nggak ada masalah. Silahkan aja toh unitnya unit Anda gitu kan, bukan unit saya Kak. Tapi kalau area yang saya tangani di sini, customer sini pasti saya sarankan itu. Jadi kalau kemampuan dalam mengatasi problem masuk angin di fuel system itu kalau di tempat saya, mohon maaf di area saya ya gitu ya, di hampir semua customer itu bukan kelasnya bukan mekanik Pak. Operator itu sudah paham, aslinya Pak. Operator sudah paham. Saya berkali-kali dibantu operator, misalnya ketika servis, saya pompa gitu kan, sendirian nih, saya sendirian servis. Operator Pak, ntar Pak, saya bantu pompa. Operator tuh di luar. Oh ya siapa? Kita lihatin, oh, udah tahu dia mau Pak. Tahu Pak, kacok 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 kacok. Udah Pak start katanya. Start Pak, oh, saya start. Kira hidup. Terus saya liatin loh, terus dipasang lagi. Loh Pak, Bapak tahu? Iyalah yang gini-gini doang. Operator itu udah tahu Pak. Jadi kalau mekanik, sekali lagi saya nggak terima loh ya. Maksudnya bukan nggak terima ini, saya nggak, kok ada gitu loh mekanik yang expert, mekanik yang udah jago gitu ya, overhaul engine di tempat, masih khawatir fuel sistemnya kemasukan angin saat servis. Itu aja saya nggak terimanya teman-teman ya. Bener kan? Iya, ya kalau masuk anginnya kalau dulu gini, kalau dulu sering jadi candaan itu. Takut masuk angin Pak, nah, kalau masuk angin tinggal kerokin, tinggal beli antangin, susah amat gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau mekanik itu ada dua prinsip umumnya. Ada mekanik yang memang RCPS, root cause problem solving, end to end solution, menyelesaikan permasalahan sampai ke akarnya. Tujuannya apa? Supaya problem ini tidak berulang dan supaya problem di unit lain tidak terjadi gitu. Contohnya injektor. Injektor kalau mekanik yang benar-benar profesional, mereka datang ngecek, oh injektornya memang kena Pak, asap hitam dari injektor. Tapi mereka tidak sampai hanya dengan ganti injektor, tidak. Ini kenapa injektor bisa rusak? Tuh, dicek lagi yang lainnya apa sih? Oh, ternyata solarnya. Oh, ternyata filternya tidak genuine, Pak. Oh, ternyata Bapak diisi ya, Pak. Ya janganlah nanti, Pak, sesuai OEM aja, Pak. Itu. Tapi ada juga mekanik yang ya mohon maaf ya, Pak. Sekali lagi mohon maaf nih. Ada juga yang perbaikan terus-menerus, Pak. Ya tiap bulannya harusnya ada nih. Kalau enggak, revenue enggak dapat dong. Ya, prinsipnya ada sih, ya nggak apa-apa. Kalau Musa sih nggak masalah silahkan Pak masing-masing kan. Rezeki masing-masing lah segala macam masing-masing. Cuma nanti pada ujungnya ini akan kisah ini akan seperti tambal ban Pak, tukang tambal ban. Ya. Misalkan teman-teman ke satu daerah tiba-tiba bannya bocor, ces. Terus oh tadi ada tambal ban di belakang, balik. Oh ada tambal ban deket nih, tambal. Entah ada paku Pak. Mindsetnya pasti, alah ini pasti paku ini disebarin sama tukang tambal ban katanya. Pasti begitu kan Pak? Karena udah terlanjur image-nya begitu jelek. Padahal ada tukang tambal ban yang bagus ada, yang dia bener-bener nggak melakukan hal-hal di luar itu kan. Ya. Paham kan Pak maksudnya Pak? Buktikan. Oke itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang ya mohon maaf ya jadi kemana-mana, tapi harapannya kita tetap bisa berdiskusi. Intinya tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan salam alat berat.